Iya, kadang gitu sih bos. Jadi apa ya? Ini ada statement yang menurut saya cukup menarik. Seringkali kita gagal, kita nggak berhasil atau kita jatuh itu bukan karena kesalahan sendiri loh. Jadi kesalahan orang lain. Iya, kan ada kata kayak bahkan sampai kalau kita ngomong apa dia Nokia dulu si direktur ngomong gitu kan. Saya tidak tahu apa kesalahan kami. Yang saya tahu adalah kita tidak melakukan kesalahan sedikit pun, tapi kita gagal. Saya kurang setuju sama statement itu, Coach. Nah, sama, cuman emang. Oh, saya pikir Coach setuju. Enggak. Tadi saya sudah mau attack, dikit lagi udah mau sah. Saya juga nggak setuju karena sebenarnya dia tidak menyadari kesalahan dia. Betul. Dia sudah menjadi stagnan sebenarnya. Dia tidak berkreasi dengan hal yang baru lagi. Dia tidak melihat kompetitor dia gitu. Ada perubahan-perubahan apa. Waktu itu kan Nokia kalah sama BlackBerry. Ternyata BlackBerry pun kalah juga mengalami hal yang sama sebenarnya dari Nokia. Gitu kan. Akhirnya juga akhirnya muncul statement bahwa orang harus menyadari apa yang dilakukan. Oh, jadi Om itu lahir di usia berapa? Di tahun berapa, Om? Saya Kan masih generasi BlackBerry. loh, situ juga gimana Mana sih? tuh ya BlackBerry? Android kali kalau saya mah taunya. Ngaco. Sembarangan. Setuju dulu pakai. Kan saya sama Bos Andi kan lebih dewasa atau lebih enggak lah. Saya baru umurnya lebih senior Pak Andi saya loh. baru umur 27. Oh, kalau gitu saya 25. 25. Masih muda sekali, Coach. Ya kalau Bos Andi Makan apa kok bisa muda sekali? 25. Wes, saya makan makanan sehat. Wih, badannya sih bagus ya. Tambah lama tambah bagus. Ya pasti nggak apa. Mungkin teman-teman banyak yang nonton juga kan nggak tahu ya apa itu BlackBerry. Mungkin dipikir jenis buah-buahan lagi. Lu udah handphone namanya BlackBerry. Oh, kan? handphone. Masa sih gitu aja nggak tahu. Nokia apa? Dipikir bahasa Korea lagi Nokia. Nokia masih ada kan? Masih loh. masih. Wah. Masih ada cuman udah nggak tahu. Jual apa? Jual bakso. Masih jual handphone lah. Oh, jual handphone. Jual handphone masih. Jual handphone dia. Handphone apa? Nah, itu yang saya jual tidak ngikutin. Yang saya tahu dia masih jual handphone. Oke lah, paling nggak teman-teman tahu itu adalah handphone ternama legendaris di zamannya Pak Coach Emil. Dan apa namanya sekarang hilang gitu ya. Lalu pendirinya ditanya gitu. Direkturnya waktu itu. Direkturnya ditanya. CEO-nya. Apa sih kesalahan Nokia dan Iya. jawabannya adalah Saya tidak merasa melakukan sedikit pun kesalahan dan kami tidak melakukan kesalahan apapun sebenarnya, tapi kami bermasalah. Nah mungkin salah satu masalah yang ada adalah pada saat kita berhenti bertumbuh, berkembang, maju, itu sudah masalah. Pasti. Iya kan? Jadi banyak orang mungkin berpikir kalau masalah itu bentuknya adalah mungkin kekurangan uang, ya kan? Masalah itu adalah mungkin keributan, kegaduhan, ataupun kepertikaian, ya kan? Perselisihan antara orang-orang dikasihi. Tapi sebenarnya waktu kita nggak berkembang itu sudah masalah sih. Ya karena terbukti brand handphone ternama di zaman itu kalau pegang handphone itu tuh kayak bangga banget. Bus. Kayaknya tuh bentuknya aja tuh, kayaknya warna-warninya itu loh. Tahu yang begitu, tahu tuh ya. Nokia pisang gitu tahu berarti ya. Kayaknya tuh pencet nomor-nomor itu tuh kayak bangga banget ya Coach. Iya. Taruh di saku, set. Tapi kalau tiba-tiba yang kayak film apa tuh ya? Ada film apa tuh yang begitu pakai handphone di cek. Ada yang begini lagi, sek. Wah, gitu ya. Iya, saya tuh dulu sudah tahap begini Udah saya ya? Coach. Iya. Bangga banget ya Coach, communicator. Woi. Tahun berapa tuh? Iyalah, intinya adalah waktu mereka tidak melakukan improvement, pengembangan, Itu udah masalah. tidak inovasi, artinya mereka sudah siap Mati. atau siap dying ya. Kadang-kadang gini ya, kita bingung ngeliat orang ya, menganggap bahwa masalah itu adalah kalau kurang uang, masalah itu adalah kalau lagi mengalami tekanan pekerjaan. Bukan loh, masalah itu waktu kita berhenti bertumbuh itu sudah masalah loh. Nah, itu Waktu yang kita berasa kita in a good condition, itu udah masalah. Nah, itu yang sulit disadari karena kan orang pengennya baik-baik saja kan. Padahal kita harus terus bertumbuh karena kita kan makhluk hidup yang memang
yang memang kita punya nature, kita punya purpose ya berkembang, bertumbuh. Yaitu kita punya habits, kita punya way of life lah ya, bertumbuh harusnya. Bertumbuh dari hari kemarin, dari 2 hari yang lalu. Kita tahu lebih, belajar lebih, berkembang lebih. Nah, itu yang benar sih. Oke. Tadi satu inspirasi yang menarik yang saya coba untuk angkat ya. Setuju sih dari emang. cerita itu. Karena ujungnya akhirnya kayak sama ya, kayak temennya satu lagi juga yang mengalahkan Nokia sendiri memang kan handphone BlackBerry kan. Nah, itu juga bukan buah-buahan ya teman-teman ya. Takutnya kan banyak yang datang dari tahun-tahun kekinian. Gitu. Iya, BlackBerry juga lucu sebenarnya kan. Dia baru booming berapa tahun tuh ya, nggak lama loh. Tapi keluar statement juga. Ya dia sih nggak keluar statement. Cuman dia juga mungkin bingung juga kali ya, kok saya bisa hancur. Ya itu ya, karena ada perkembangan zaman. Dia tidak mengikuti perkembangan teknologi. Ya, akhirnya beberapa brand baru nyalip tuh, cet gitu. Akhirnya sekarang bukan perusahaan yang besar malahan yang kecil ya. Bukan perusahaan yang besar malahan yang kecil, bukan yang punya banyak uang malahan yang nggak punya uang. Tapi perusahaan yang lebih cepat ya bisa mengalahkan perusahaan yang lebih lambat. Masalahnya lagi nih, perusahaan besar pasti bergeraknya lebih lambat loh, Bos. Sorry, Coach. Kata cepat itu mau saya coba kulik, Coach. Karena banyak orang interpretasi cepat adalah bekerja lebih cepat, Coach. Oh bukan dong, mendapat informasi lebih cepat. Mungkin dan menyadari kondisi lebih cepat. Karena kata cepat itu saya banyak melihat teman-teman saya yang punya filosofi kata cepat itu malah salah jalan, salah keputusan, salah langkah, gerasa gerusu, ya kan? Akhirnya malah nggak kemana-mana, bundur gitu kan, malah berulang-ulang, hancur dan sebagainya. Mungkin cepat di sini dimaksud adalah dalam konteks matang ya. Cepat matang, lebih cepat mendapat informasi. Cepatnya itu dalam konteks, dalam posisi idenya matang, dalam posisi perencanaannya matang, dalam posisi langkah-langkah yang dibuat tuh matang, bukan cepat asal bertindak gitu. Yang penting saya sudah lakukan secepat mungkin. Nah, ini bahaya nih. Kan kalau yang model begitu kan berarti dia nggak lihat ke dalam kan, nggak introspeksi lagi. Berarti bahkan dia nggak menyadari apa yang terjadi sebenarnya. Banyak coach yang saya lihat orang-orang tuh teriak-teriak kata cepat, dia tidak mengerti apa yang dia katakan. Yang ada saya lihat bikin susah gua juga akhirnya. Iya sih memang sih. Karena orang interpretasi cepat itu semua harus cepat ya. Karena ada satu titik yang dimana kita harus bisa lebih tenang untuk bisa melihat apa yang sedang terjadi. Betul. Jadi cepat dalam konteks cepat itu kan kata buah. Itu ada hasilnya saja cepatnya. Tapi kan tindakannya itu loh adalah hal-hal yang benar-benar konsep ide yang menarik dan tepat waktu, lalu dengan perencanaan yang baik, dengan tim yang tepat, dan ini semua kan sudah dalam pertimbangan ya pemimpin yang matang untuk mengeksekusinya satu persatu gitu. Setuju banget. Nah, lucunya adalah bahkan sebenarnya gini coach, kadang-kadang kalau kita bangun pondasi nggak bisa cepat. Nggak bisa dong. Kalau nanti membangun ke atasnya bisa. Saya punya satu kantor, daerah perkantoran. Saya beli tahun 2015 coach. Lalu saya perhatikan gitu. Kadang-kadang saya bisa stres juga karena kan dia bangun gedung tuh 60 lantai. Saya beli beberapa unit di sana. Saya tahu di mana tuh. Nggak kebangun-bangun, coach. Stres saya, coach. Saya pikir apa ini batal bangun atau bagaimana? Akhirnya groundbreaking. Dari groundbreaking nih, coach, sampai siap bangun lantai 1. Itu berapa tahun, coach? Ada bertahun-tahun ya. Nggak bangun-bangun, coach. Jadi dia tuh ngebor ke kedalaman gitu loh, coach. Kalau kita lihat tuh kayak kawah gede gitu kan. Betul. Tapi saya nggak bisa ngeliatnya bangunan. Sempet curiga berulang-ulang. Waktu corona itu jadi bangun nggak nih ya? Jadi bangun nggak ya? Waktu tahun 2021 baru ngeliat nongol ting. Dan sejak itu menuju lantai 60-nya cepat sekali. Setuju, karena pondasi kan akar ya. Betul. Nah makanya kadang-kadang kata cepat, ya, cepat dalam berespon, bekerja, mengerjakan pondasi cepat tuh baik, bukan cepat hasil konteksnya. Karena orang-orang sekarang nih ya, yang sudah diracuni buayan-buayan cepat kaya dan cepat berhasil di masa muda, bisa tempted mengikuti cara-cara bodoh itu. Ini yang pernah kita bahas waktu lagi minggu lalu kalau nggak salah, yang namanya adalah identity crisis. Banyak orang rusak identitas dirinya. Satu karena ini kan, apa yang dia lihat, sosial media dan kawan-kawannya, pemahaman yang salah, pengetahuan yang salah. Banyak coach ya, kadang saya nggak heran ya.
Kadang-kadang kalau kita lagi kosong ya, posisi hati kosong, Ah, itu dia. kita melihat tawaran-tawaran seperti itu, kita pikir itu benar loh. Itu ada, itu eksis gitu. Padahal sebenarnya tidak ada keberhasilan membangun sebuah pondasi. Memang kita mengerjakan pondasi dengan cepat boleh aja, tapi hasilnya nggak bisa, belum tentu cepat. Ya setidaknya gini, kalau misalkan pondasi kita mau lihat gimana ngomongnya ya? Kalau kita mau lihat bangunan berapa lantai, lihat pondasinya aja. Kalau Betul. pondasinya kuat, pondasinya bisa siap. Kan tanya kan, ini mau bangun berapa lantai sebelum dibangun loh. Kan tanya gitu kan, kita mau bangun berapa lantai? 80 lantai. Baru diukir, dilihat pondasinya seberapa kuat. Nahan angin berapa banyak, tahan gempa berapa banyak, kan harus tahu. Kalau nggak bisa, Bos. Iya sih, cuma kan banyak orang nih, saya yang memang kekhawatiran terbesar adalah gini ya. Sejak adanya teknologi ya dan sosial media, banyak sekali hal-hal yang tidak terfilter. Lalu diasup, dimakan, ditelan, tidak dikaji ulang, akhirnya dijadikan sebuah pemahaman yang benar. Iya. Karena racun deh. Ya kita ngomong rahasia umum lah ya, bukan judging, bukan ya judging mungkin lah buat saya. Buat saya pribadi saya ya kita lihat banyak hal lah. Orang yang cepat kaya ternyata nggak sesuai kenyataan. Banyak dulu kan. Kemarin ada Crazy Rich yang kena masalah ya. Tahu ya Coach? Tahu. Ya prinsipnya gitulah ya. Oh, tahu ya? Tahu Yang lah. dimaksud sama nggak Mas saya? Harus sama. Daerah mana? Jakarta apa luar kota? Luar kota kan? Jakarta. Jakarta. Mas saya. Yang Jakarta ya? Oh, tahu saya. Tahu Yang juga? daerahnya daerah. Udahlah, jangan diceritain ya. Iya, daerah-daerah ini kan. Ya intinya adalah banyak cerita di belakangnya Iya. yang tidak diceritakan lagi. Betul. Brengsek ya? Padahal cerita sesungguhnya nggak diceritakan, lalu cerita yang dipaparkan adalah cerita yang tidak sesungguhnya. Nah, bayangin. Kalau orang tiba-tiba muncul sosial media langsung bilang press release dan sebagainya, coba cek deh background-nya. Karena kalau orang yang benar-benar kaya, benar-benar sukses, beda sekali kok. Karena pondasi udah benar pondasinya. Kalau pondasi belum Bangun benar, pondasi nggak mungkin cepat ya teman-teman Nggak ya. bisa. Jadi kata Coach Emil bijak sekali, sebelum membangun ditanya dulu berapa lantai dan otomatis pondasi disesuaikan dengan jumlah lantai. Jumlah lantai. Jadi kalau memang contoh yang membangun cepat, berarti jumlah lantai yang mau dibangun juga nggak banyak. nggak banyak, dikit. Dikit. Ya kalau memang mau jumlah lantai yang banyak, ya sesuai lah. Nah, iya. Berapa tahun pengembangan, berapa tahun pondasi dibuat, ya harus tahu. So, Ada orang yang suka debating gini. Kan teknologi mempercepat, betul. Tapi yang namanya membangun mindset, cara berpikir yang matang, lalu membangun tim, kepemimpinan itu bukan seperti teknologi ya Coach ya? setuju banget. Dan paling penting adalah membangun kedewasaan. Iya, itu nggak bisa dengan teknologi Coach. Bisa nggak Coach? Diinstal? Bisa. Dewasa? Bisa. Bisa kali Coach, nggak tahu cara. Kalau bisa, banyak orang yang udah sukses hari ini. Jadi nggak bisa nih, membangun sikap itu nggak bisa dengan teknologi? Tapi kayak boleh itu kayaknya Bisa nggak membangun sikap dengan teknologi? Kayaknya ini bisa menarik. Karena attitude katanya penting ya untuk berhasil ya. Integrity, Pasti. trustworthy, Pasti, bisa pasti. dibangun dengan teknologi. Ya makanya saya bilang, kalau sampai tiba-tiba ada alatnya, saya pengen copy paste dong pengusaha-pengusaha sukses itu ya, tiba-tiba ketemu, saya bayar mahal nggak apa deh, tapi ada kabel gitu ya, colok-colok, 1 jam, wah langsung dapat pencerahan, kedewasaan, karakternya seperti yang di-download gitu ya. Wah. Ada nggak ya? Kalau ada, that's a good business bro. Kalau ada caranya, tapi bukan dari teknologi. Gitu. Tapi dengan kerendahan hati mau di mentor. Itu. Bukan dengan teknologi. Teknologi tidak bisa melakukan segala aspek. Memang kita sehati ya, udah tahu lari mau kemana dia. Ya kan? Jadi nggak bisa kalau segala aspek. Nggak bisa. Tapi ya dia dalam aspek tertentu mempercepat. Tapi si pengelola ataupun yang pegang setir ini, yang kendali ini kan yang menentukan ya. Setuju banget. Kalau enggak ya nggak bisa gitu. Nah itu dia. Ini Jadi kata cepat tadi ini melenceng ke kiri dan ke kanan ya. Soalnya saya lagi sensitif sama kata cepat. Gitu, karena nggak bisa, takutnya kesandung orang-orang. ini juga yang bahaya. Sebenarnya kan karena kondisi tahun ini kan juga orang kadang butuh cepat bermanuver ya. Oh, mau cepat manuver, mau cepat keluar dari masalah, mau cepat bertumbuh, mau cepat berkembang, mau cepat kaya. Indian fail. Contoh kasus. Yang mana nih kasus gue banyak? Salah satu aja Coach. Ya ada teman-teman saya juga yang istilahnya berpikir bahwa mau bangun bisnis cepat. Ada tuh. Ada dong. Kan saya kan di Kena luar modal juga berapa? kadang-kadang bisnis coach juga.
Tadi kan kita ada istilah, kalau mau cepat miskin buka bisnis aja tanpa pertimbangan pengalaman dan coach. Iya. Ini jangan telan mentah-mentah ya. Telan mentah-mentah bahaya juga. Klarifikasi nih. Dia sampai turun sendiri nih lagunya. Iya. Iya, kan ya jangan ya enggak. Tapi ada faktor yang penting adalah bahwa kalau misalkan kita mau cepat miskin, bisa juga bangunnya bisnis, tapi nggak ada pengetahuan, nggak ada mentoring, nggak ada tahu apapun. Wah, kayak itu bisnis bagus, bukan dengan secepat itu dengan sendirinya. Ya langsung cepat miskin sih, pasti gagal punya. Karena butuh kematangan mengelola sebuah bisnis itu ya. That's why kenapa saya mendalami tentang emotional intelligence, kecerdasan emosi, karena orang butuh tenang. Kalau nggak tenang salah buat keputusan terus ya. 90% keputusan dibuat based on emotion. Jadi kalau nggak cerdas secara emosi, akan banyak decision yang kita buat langkah-langkah yang salah. Kayak rugi. Mau cepat. Laba rugi itu adalah manifest dari keputusan. Ya itu tadi kan. Jadi yang penting angkanya atau keputusan? Keputusan dong. Sama halnya kayak sang inilah, kita lagi buat hobi plan kan. Kita mau sering aja hobi plan. Ada orang-orang yang mungkin nggak paham tentang apa yang kita lakukan. Oh ini nggak mau keliling lagi ya, oh ini nggak mau keluar kota lagi ya. Basically bukan itu sebenarnya, cuman banyak orang yang salah tangkap karena mereka tidak memahami apa yang kita lihat. Sama itu juga buat. Kalau kita mau cepat, nggak usah buat itu juga. Ini kan kita lagi tahap penyesuaian, tahap pertumbuhan juga. Kadang orang hanya lihat omset kan. Wow, ini coba lihat omsetnya deh. Berapa? Ya betul, Indian omset menjawab segala sesuatunya. Cuman kalau lagi merubah satu platform atau merubah satu kebiasaan, take times. Kita butuh waktu cukup panjang. Kita nggak bisa cepet-cepet. Wah, ayo kita ngepres orang, nggak bisa juga. Karena kebiasaan diubah tuh tidak mudah. Nah, gitu kan. So step by step lah. Ada pondasi-pondasi yang mesti kita bangun, ada pondasi-pondasi yang perlu kita lakukan untuk lebih baik, dan ngebangunnya nggak cuma hitungan bulan. Hobi, kita ngomong home business kan, itu berapa lama udah? 6 bulan ya? Lebih ya, coach, dari Juni ya. Dulu kan home business milioner per bulan. Oh iya. Kalau home business kan kita mulai November ya. November menuju Desember. Nah itu kan kita lagi buat setiap minggu ya. So itu bisa juga bisa jawaban buat teman-teman juga yang mungkin pengen mencoba butuh peluang, pengen coba bisnis butuh usaha tapi nggak mau resiko gede. Ya mungkin itu bisa jadi peluang juga, dan yang terbatas waktu ya. Nah itu dia. Kan ini bisa jadi salah satu peluang lah untuk kita bisa bangkit dari masalah dan sebagainya. Cuman ini maksudnya nggak ada yang cepat tuh, nggak ada. Semua butuh proses. Semakin dalam proses yang dilalui semakin kuat dan semakin long term. Iya. Karena kan kalau ngomong bisnis kan kita ada bukan cuma cepat tapi harus kuat. Harus kuat juga. Ya kan? Dan betul. Untuk membuat yang kuat, fondasi itu kan di awal ya. Betul. Bukan di akhir. Setuju banget. Makanya di awal biasanya buang waktunya banyak tuh. Karena ya udah banyak orang nggak tahan ya di masa ini. Karena ada hasil. Hasilnya kelihatan. Ini gue buat gini apa bener ya? Kok nggak ada hasil ya lo? Ya itu proses. It's called proses. Kita nggak bisa bilang tiba, ada hasilnya. Loh, nggak bisa. Tapi ya pada saat sudah jadi platformnya, udah mateng semuanya, ke atasnya Pandi bilang, cepet. Kita bisa adu balap. Tapi memang nggak banyak orang sih mau melalui cara seperti ini. Ya akhirnya ujungnya yang bos bilang kan, ekspektasi ya. Kan yang bos Andi bilang ke saya kan, jaga hati Mil ya. Waduh, saya langsung mikir, kalau sombong kayaknya udah bosen sombong. Udah takut sombong sekarang. Udah kehantam berapa kali kan. Udah jatuh tipe tangga keinjak dinosaurus gitu. Udah rempeyek gitu. Saya boleh ketemu nggak dinosaurus? Kayaknya hebat itu si dinosaurus. Cek udah tengkurap, udah ampun gitu ya. Jadi udah ya tetap mesti jaga hati sih memang. Cuman tadi saya pikir yang bos bilang adalah untuk sejaga hati dari kesombongan, ternyata bukan ya. Bukan. Karena menurut saya gini, coach, tadi kan bicara bisnis nggak mudah, tapi juga menjadi salah satu solusi ya di masa pandemi, masa setelah pandemi ini,
kita bisa menghadapi krisis yang sedang terjadi. Yes. Ya kan? Tapi memang mengelola sesuatu nggak mudah. Dan memang tantangannya adalah berbeda di setiap level. Biasanya kalau di level awal kan suka malas, suka menunda gitu ya. Orang-orang nggak bisa maju tuh suka takut, suka ragu. Yes. Tapi kalau di titik tertentu, tantangan itu sudah tidak Bukan itu valid lagi. Betul. Sudah terbiasa kita kerja keras, sudah terbiasa kita tidak menunda, sudah terbiasa kita untuk tidak hal-hal yang tidak malas lah, sudah terbiasa. Tapi pada saat kita di posisi yang lebih tinggi, tantangan kita tuh adalah kan kita semakin ketemu semakin banyak orang tuh, semakin banyak hal yang kita lihat, kejadian yang terjadi, baik itu konflik, gesekan, tidak sepaham, tidak sepakat yang terjadi. Karena kan waktu kita di titik yang lebih tinggi itu kan orang yang berjumpa tuh lebih banyak, pasti lebih banyak perselisihan kan, perbedaan maksudnya, perbedaan pendapat dan sebagainya. Lalu juga berbeda tujuan, kepentingan. Wah, itu kalau kita nggak bisa menjaga hati dan menjadi kecewa, lalu kita terpicu, kita terganggu, terusik, wah itu akan merusak karir kita yang sudah kita bangun, merusak bisnis yang sudah kita bangun. Iya sih. Akhirnya apa yang kita bangun bisa sia-sia. Makanya penting banget challenge-nya waktu kita menuju up, waktu kita mulai naik, jaga hati coach, supaya tidak Kecewa. terpengaruh oleh orang-orang di sekeliling kita, baik dari keluarga, termasuk dari keluarga loh coach, orang terdekat loh, orang tua, istri, anak. Banyak loh tim saya juga yang karena keluarga yang tadinya gagah perkasa jadi lumpuh. Boleh kasih spill dikit Tidak bisa nggak? filter apa yang disampaikan. Oh, itu dia maksudnya. Mungkin kata-kata apa ya? Atau spill, boleh spill dikit nggak? Iya, contohnya pada saat mungkin anaknya mulai komen, ih mami udah usia lah, udah nggak usah terlalu capek-capek lagi lah, jalan-jalan aja. Akhirnya mami coba dong jalan-jalan terus. Singkat cerita, abis jalan-jalan terus berasa hampa, kosong. Udah bongdut kosong. Itu hal kecil yang saya spill nih. Iya. Akhirnya merasa menyesal meninggalkan bisnis yang dibangun. Secara keuangan tidak masalah dia, tapi kosong, hampa. Lalu tim yang dibangun jadi terbengkalai. Akhirnya harus merawat kembali, buang waktu banyak, merasa hidup itu tidak berarti, tidak bermakna. Itu kan hal kecil ya. Tantangan kecil dari keluarga. Termasuk kecil. Iya. Ya, yang besar-besar banyak coach. Ini juga satu hal yang ini saya pribadi alamin ya. Dulu saya ngerasa bahwa makanya kenapa saya akhirnya belajar emotional intelligence, saya belajar EQ akhirnya. Karena semua based on emotion. Waktu saya lagi posisi tahun 2016, lagi tim besar-besar ya, lagi semua lagi bagus, bisnis lagi growth banget, lagi bagus banget lah. Tiba-tiba tim saya satu leader saya ini bermasalah, gitu kan? Saya berpikir bahwa untuk melindungi tim di bawah dia, salah bicara karena salah emosi. Saya kesel, saya kayak high expectation gitu ya sama orang ini. Saya bilang, wah ini orang superstar juga lah, rising star sebenarnya. Dia rising star, lagi bagus banget di dalam perusahaan. Saya berharap dia bisa menggantikan saya dan bisa lebih baik lagi daripada saya. Cuma akhirnya dia malah quote and quote sedikit merusak. Nah, saya akhirnya pengen jaga timnya, malah saya spill satu hal yang tidak baik. Itu bukannya maju, malah berantakan. Karena saya merespon dengan salah. Nah, itu yang akhirnya membuat grup saya ya bukannya makin bagus, bukannya makin terterapi, maksud hati pengen merapikan, maksud hati pengen menjaga, malah hancur. Itu coach yang tadi saya katakan di awal kan kita sempat bicara bahwa nggak ada cara cepat kita untuk sukses ya. Kadang-kadang kita belum siap tuh coach ya kan, kita menerima satu keberhasilan yang kita belum mampu kelola dengan baik, penguasaan diri kita belum sampai. Akhirnya kita melakukan langkah-langkah yang tidak tepat, kita tidak jaga hati, nyungsep. Ya betul sih. Jadi nggak bisa cepat. Pasti dalam proses melakukannya
kita melalui fase-fase ya. Fase-fase awal biasa challenge-nya kan Wah, ini bagus nih. apa tuh? Iya, di aha moment saya bagus kayaknya nih. Menguatkan kita, fase-fase awal kan tantangannya adalah untuk Melatih kemalasan, kita untuk melatih kepedean. Iya, orang pede. Biasanya kurang pede. Iya. Biasanya kurang percaya diri. Itu masalah memulai. Iya. Ya kan, namanya belum punya pengalaman, iya. masalah kurang pede. Nah, tapi pada saat masa tertentu kita sering lakukan, jam terbang sudah ada, kita mulai terbiasa dan itu jadi hal biasa kan. Betul. Nah, tapi pada saat terbiasa kan mungkin kan banyak orang mulai mendekat, banyak kejadian mulai terjadi. Nah, itu di situ beda lagi fase berikutnya loh, Coach. Setuju. Dimana kita di-challenge secara emosi sangat intelijen. Yes. Tidak terpicu oleh hal-hal yang tidak perlu dengan cara menjaga hati kita. Supaya kalau bahasa coach kan bahasa trainingnya tidak memproses apa yang tidak perlu. Iya, betul. Dia bisa kita dengar, kita bisa tahu, tapi kita boleh pilih tidak proses. Betul. Nah, yang masalah adalah apa yang terjadi kita dengar, kita lihat, kita proses. Merusak hati kita nih. Itu dia. Akhirnya kita terpicu meresponinya, dan respon kita kebetulan respon-respon yang salah lagi. Menjadi marah, menjadi kecewa, menjadi membalas, menjadi menghakimi, menuntut, menjadi membenarkan diri. Wah, biasa udah mulai tuh. Makanya kalau orang-orang yang memang mungkin nggak kenal Nokia atau nggak kenal BlackBerry nih, zaman-zaman anak-anak yang kekinian mau dicekokinnya kan tiap hari kan makanannya kan di media-media yang ada kan makanannya itu kan hidup itu bisa cepat kaya, nyaman dan sebagainya. Itu sih kesalahan tingkat dewa ya. Totally bohong. Ini boleh nih dijadiin teaser. Totally bohong. Bohong itu aduh kayak emosi gitu. Ya, kadang saya banyak yang komplain sama saya. Enggak kok, ini bisa begini kok, ini bisa gini kok. Dalam hati, aduh, dia anak gitu ya. Masuk ke mulut iya. buaya ya? Dalam hati, udahlah ya, gue udah lakuin bagian gue udah ngomongin lu bahwa ini bahaya, tapi lu gak mau tahu, urusan lu lah ya, urusan gue ya. Dia gitu akhirnya. Iya, ada teman saya juga nih yang beberapa tahun yang lalu, anak didik saya juga. Tiba-tiba datang, tiba-tiba udah ngaku gitu. Saya invest ini. Lalu tiba-tiba langsung turun lagi nih bangku. Saya kaget dong. Dan beritanya kebetulan tidak menggembirakan, investasinya bodong. Iyalah. Hilang. Akhirnya itu sayang sekali. Kayak dipancing gitu loh. Dan dia kena pancing gitu. Mau dipancing gitu. Iya, karena emosinya nggak stabil, emosi tetap tidak cerdas. Dia pengen lihat, wah bagus ya, wah keren ya, wah ada bukti-buktinya, wah, come on. Nggak ada namanya sukses in one night, nggak ada. Iya sih, ya memang mudah-mudahan ini ada yang nonton nih ya kan, dan disadarkan dan yang mau ditipu. Nah itu dia. Dan ini sebenarnya topiknya kali ini agak berat sebenarnya. Mungkin untuk sebagian orang ya jadi berat banget. Kita nggak ada niat loh. Kok jadi berat sih? Mungkin dia nonton, kalau sudah punya pengalaman yang sama baru memahami sebenarnya. Kalau sudah mencapai titik tertentu baru paham apa yang kita omongin hari ini. Kalau nggak paham sih. Ini cuma suara belakang. Suara ya, lu belum ngalamin, gue juga nggak tahu apa kalau bener apa gue juga nggak tahu. Cuma kalau udah ngalamin hal seperti ini, udah pernah melewati hal-hal yang nggak pede, hal-hal yang dari males, nunda, takut, udah lewat semua, udah berhasil melalui titik itu, udah mencapai titik yang lebih tinggi lagi. Di sini nih goyangan nih seperti ini nih, high expectation, ekspektasi yang lebih tinggi, harapan lebih banyak. Karena dia sudah di titik itu. Iya, dan gangguannya betul, bukan ini lagi gangguannya. Dan banyak orang yang belum sampai titik itu kan, akhirnya depresi ya. Depresi. Ya, titik itu ya lebih tantangannya lebih seru lagi. Yang mengganggu. Nah itu. Yang mengganggu kita bukan ini. Tantangannya bagaimana kita rela memaafkan. Karena kan kita di level yang berbeda ya. Itu dia. Lalu kita melihat banyak kesalahan yang terjadi oleh orang-orang yang masuk entry level. Iya betul. Level baru. Iya. Tantangannya memaafkan terus menerus, jangan menjadi kecewa. Nah itu tuh. Terus berusaha. Iya sih. Ini kalimat ini mungkin sejujur ngomong nggak banyak yang paham bahwa apakah benar ya emang bisa ya bisnis bisa maafin. Emang ada masalah apa ya? Aduh, you will know. Ya kan banyak karyawan yang buat salah. Iya, you will know. Partner usaha yang bikin masalah. Iya.
Bukannya kita ya nggak bisa dengan cara kayak dulu, mungkin gampang pecat aja. Jadi challenge-nya kalau kita udah di level itu, hati harus luas banget. Nah itu dia. Wah, kalau bagi Anda yang nonton hari ini, tiba-tiba ngomong, wah lo punya tim begitu, pecat aja. Anda belum level, berarti Anda belum level sampai level itu. Ya kalau pecat kan datang yang kandidat baru, masalahnya berubah nggak? Nggak berubah, sama aja. Jadi hanya pindah alamat. Pindah alamat doang. Oh, pindah packaging. Karena kitanya yang mesti berubah, bukan dia yang berubah sebenarnya. Wow, excellent, luar biasa. Begitu kan. Kedewasaan kita. Selamat. Kali ini Anda akan mencapai puncaknya. Karena Amin. yang harus berubah siapa? Di sendiri. Oke, luar biasa. Nih. Anda akan tiba di puncak. Oh, deh. Besok puncak yuk. Asik nih nama saya disebut nanti. Nah iya, karena tadi ya, memaafkan apakah gampang? Sebenarnya gampang. Asal kita punya relaan hati yang besar untuk bisa memaafkan. Enggak sih, lebih tepatnya kita punya kerelaan melepaskan hak kita. Itu dia. Itu. Iya toh? Ini spill di dalam lagi nih. Iya kan? Kalau kita nggak rela-rela melepaskan hak, akan memaafkannya. Waduh. Makanya kan lagi bulan Ramadan nih. Iya. Tantangannya ada beberapa. 1, tidur. Kurang biasanya. 2, makan. Kurang. Iya. 3, minum. Kurang. Iya. 4, apa? Apa yang kurang? Apa? Hatinya kurang rela. Ya kan jaga hati tuh sepanjang bulan Ramadan, jangan marah, Iya. jangan benci. Aduh, ya kan? itu seru ya. Jagalah hati, jangan kau kotori ya. Kalau dai. Udah ya. Ini kok cocok nih. Ya itu kan ada Suara emas. karena hati anugerah ilahi wes. Yes. Cocok lah. Ya memang itu challenge-nya. Jadi kalau mau cepet kaya itu dengan konteks yang salah, maksudnya pemaknaan yang salah dari kata cepet kaya ini bahaya. Karena nggak siap jaga hati, coach. Teknologi tidak bisa bantu kita jaga hati. Nggak bisa. Serius, coach. Nggak Mungkin bisa. you Caranya. software lama kali Caranya. lu. Software lama lu. Kasih spill aja caranya gimana. Kalau tahu lu nggak update, coach. Ada yang baru kali, coach. Software baru gitu. Iya, Media baru. Penti masih lokal. Itu jadi sih sebenarnya. Betul banget tadi ya. Rela melepas, rela maafkan. Melepaskan hak kita, kepentingan kita, melepaskan pendapat kita, Itu coba. melepaskan pengorbanan kita yang sudah kita lakukan. Gila Kok jadi sih. gue curhat ya, coach? Ini coba kalau teman-teman ya denger ini ya. Mungkin nggak kita melepaskan hak kita? Nggak masuk logik loh. Iya dong. Lepas hak kita tuh nggak masuk logik loh. Melepaskan apa nih? Keinginan. Wih, ambisi, not easy, man. harapan. Kalau kita bukan orang yang ini udah masuk semi spiritual ya. Masa sih? Loh, coba aja. Kalau nggak ada satu pegangan spiritual yang cukup kuat, nggak akan bisa. Coba aja. Ini nggak ngomong agama tapi ya. Kita nggak ngomong hal-hal seperti itu ya. Cuman nih kalau nggak ada itu sih, relakan hak kita, widih. Jadi, Amazing. karena kalau kita nggak merelakan, gimana mau jaga hati, coach? Yang ada kan megangin terus nih. Ini kan harusnya ini jadi milik gua. Harusnya ini terjadi. Itu keren banget. Harusnya lu Harusnya kan yang gua mau. harusnya berkembang. Harusnya lu menggantikan gua. Capek dong, coach. Itu dia. Masa gitu nggak bisa? Repot lah. Mustinya, harusnya. Aduh, kita juga jadi bertobat nih, coach. Loh kan emang ini lucu sih. Nih kita sering bongkar kan emang tadinya obrolan Bos Ani dan Coach Emil kita ngobrol berdua hanya untuk berdua tadi kan. Sampai sekarang kita tetap berdua, coach. Cuma bisa beda disiarkan aja. Siar aja. Cuman lucunya tiap kali ngobrol kita dapat sesuatu loh. Iya. Oh iya ya. Kita dari sesuatu. Mengingatkan kita untuk melepaskan lagi ya, kalau enggak besok bisa dicakar. Aduh. Orang-orang di sekeliling kita cakar semua. Melepas sih. It's not easy, man. Melepas hak, melepas keinginan, melepaskan sesuatu. Wih, ini ya kita butuh apapun agamanya ya, mungkin lebih mendekat. Jalannya itu. Jalannya itu. Nah, kekuatan dari Ya, Tuhan masing-masing lah. yang dipercaya Ya. masing-masing. Iya betul. Tapi itu jalannya. Betul That's sih. the way. That's the way. Untuk kita bisa jaga hati. Kayak saya sering bilang gini, mungkin bahasanya agak beda ya kalau itu ya. Saya sering bilang sama diri saya pribadi adalah, ini buat saya pribadi, kita wajib punya harapan, cuma jangan pernah berharap deh, apalagi berharap sama manusia ya.
berharap sama kondisi, nggak mungkin lah. Nggak pernah bisa, Coach. Karena kita punya beda kepentingan, beda posisi, beda tujuan kadang, beda pikiran, beda pengetahuan, ya kan? Bagaimana? Yep. Nggak mungkin. Ya intinya sih akhirnya buat saya pribadi itu ya, jangan pernah berharap. Kita wajib punya harapan, punya impian besar. Jangan berharap sama orang, sama kondisi. Tapi kita berharap sama Tuhan. Itu aja sih. Kalau nggak kita akan kecewa ya banyak deh. Akhirnya menjadi tawar, tidak berbuat apa-apa, melepaskan segalanya ya. Yes. Nah, kalau kita udah lewati hal ini nih, welcome. Kita akan naik lebih tinggi lagi. Wow. Tapi kalau nggak, selamat. Ulang lagi dari awal. Ulang dari awal. Satu lagi game gitu ya. Kayak kita lawan lagi main game dulu ya, lawan bos itu ya. Ini kalau bos gede nggak dilewatin nih, bos steak itu nggak dilewatin ya, kalian ulang dari nol kan. Yes, Tapi kalau nggak ya, mungkin lebih cepat bertumbuhnya karena udah tahu caranya. Man dia tetap stuck lagi di sana, kayak ada plafon gitu. Kayak botol, kayak bukan apa ya, kayak apa tuh namanya? batas. Batas. Ada batasan. Begitu dia kita lewati gitu, pop naik lagi. Untuk lompat itu tuh, Nah, itu. jalannya pelepasan. Doain dong tuh. Pelepasan hak. Pelepasan hak ya. Ah itu dia tuh. Nggak megangin. Iya, itu. Ya saya rasa memang hadapin turbulensi krisis 2024 khususnya di bulan Ramadan ini, ya mungkin yang mengingatkan kita juga adalah bagaimana jaga hati untuk jangan terusik, terganggu, terpicu oleh hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan juga sih. Iya. Orang lain, situasi, ya kan, dan berpotensi kalau mau dipicu terus tiap hari ini kanker, Coach. Oh pasti. Ya kan, dipicu sama perbuatan si A, perkataan si B, ya kan, lalu oleh harapan kita sendiri, wah kita stres, depresi tingkat tinggi. Coklat gak ada gunanya lagi tuh. Tidur gak bisa lagi kan. Doa juga percuma. Nah, itu nggak usah berdoa. Kan itu salah berdoa itu. Dia mendoakan apa yang dia inginkan terjadi. Harusnya berdoa itu kan kehendak Tuhan terjadi. Betul. Wah. Ini cocok sebenarnya ya. Tadi pas lagi dengerin Pak Lebosani ngomong, saya keinget emang di setiap agama pun memang ada kata-kata itu ya. Kayak misalnya di Muslim, tadi ada ya, jagalah hati, jangan kau nodai, karena hati adalah anugerah ilahi. Kalau dari Kristiani, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. yes. Sebab dari situlah terpancar kehidupan. That's it. Hati adalah kehidupan. Kalau di Buddhis juga ada, hindarilah kejahatan, perbanyak kebajikan, sucikan hati dan pikiran. So, kayaknya memang semua agama ngarah ke hati sebenarnya. Makanya saya bilang, ini sudah masuk ke semi spiritual untuk kita bisa level up. Ya memang cara hadapi krisis ini, kalau kita jaga hati, kita let go, baru kita bisa tenang. Yes. Kata tenang itu bisa terjadi. Betul, Bang. Baru kita bisa melihat dengan jernih, mendengar dengan jernih, Setuju, Bang. membuat langkah-langkah dengan tepat. Betul banget. Baru kita bisa level up lagi. Baru kita bisa cepat. Tapi ini nggak bisa dibayar dengan teknologi. Nggak bisa. Emang punya akun sosial media, artinya lu bisa cepat kaya. Nggak, itu dia. Emang viewersnya banyak, artinya langsung Sempat kaya. belum tentu. Itu kan cuman modal-modal yang kita punya. Tapi kelolanya kan penting. Ya kayak kita aja kan udah terbiasa ya melakukan setia terhadap hal kecil. Kita terbiasa ya keep going gitu ya. Tetap lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Udah biasa. Tapi begitu ngomong jaga hati itu Sama aja. Perlu effort. Perlu banyak rela ya. iya. Bukan pintar. Pendidikan membuat kita pintar. Tapi belum tentu membuat kita rela. Pendidikan buat kita pintar, tapi belum tentu membuat kita rela dan menjadi bijak. Betul. Karena hanya pengalaman. Pintar dan bijak beda loh. Beda. Karena pengalaman yang bisa betul jadi bijak. Pengalaman yang seperti apa juga tuh. Tidak sembarang pengalaman ya. Setuju banget. Iya. Ya kan? Itu dia. Pemahaman yang benar dengan pengalaman yang tepat Nah, bisa buat lebih bijak. membuahkan kebijaksanaan. Kenapa waktu itu ada guru saya ngomong gini, sering kali kita itu tubuh kita kan dikendarai oleh tiga orang nih bilangnya. Orang yang pertama bernama moralitas, orang kedua bernama cita kasih atau kasih sayang, orang ketiga bernama kebijaksanaan. Nah, seringkali yang mobil ini yang ngendarain adalah moralitas. Dia hanya bisa melihat benar salah, jelek buruk gitu ya. Akhirnya terlalu kejam menjadi manusia.
Sikat, pakai semua sikat. Nah, ada lagi orang-orang yang nyetirnya itu adalah kita kasih sayang. Semua diiyain, semua disayang, semua dikasihi. Tinggi toleransi. Tinggi toleransi. Ini dibully. Tapi tidak ada, Nggak ada wisdom ya, nggak ada bijaksananya. tidak ada batas. Nggak ada batasnya. Wah, semua dikasih semua gitu ya. Semua ya kan dibully orang ini. Nggak bisa apa-apa. Nah, sebenarnya adalah yang paling penting, yang paling bagus, yang nyetir itu adalah si wisdom atau bijaksana. Sebelah kirinya ada compassion atau kasih sayang, belakang adalah ada si moralitas. So, kita punya tiga-tiganya. Yang nyetir mobil kita adalah si wisdom tadi. Nah, untuk bisa mixing hal ini, wah itu butuh jam terbang dan perjalanan kedalaman seumur hidup kayak gitu ya. Dan memang tentunya nggak bisa cepat. High expectation become high disappointment. Gitu kan? Kalau tidak bijaksana. Iya, Tapi kalau bijaksana tahu kapan melepaskan, menjadi modal. Setuju banget. So, semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya pribadi paham, saya nggak tahu kalau Bos Andi, karena level beliau jauh lebih Nggak gitu expert juga. dibanding saya. Tapi kalau mungkin teman-teman yang bingung mau nanya boleh ya? Boleh. Chat, Maksudnya apa sih? Apakah saya bisa ngalamin? Oh, tenang aja, Anda semua pasti yang mengalami. Karena ini adalah level yang akan dialami, pasti dialami kok, nggak mungkin nggak. Jadi kalau mau nanya, jangan malu, komen aja. Yes. Tanya aja. Mungkin nggak segera direspon, tapi pada saat kita punya waktu kita pasti respon. Yes. Dan kita juga masih utang banyak sama teman-teman yang nonton kita. Kita mau kopdar nanti ya. Ya, sekarang nih viewer kita udah lumayan ya. Lumayan ya. Ya, berarti mungkin berarti dan bermakna ya. Yes, terima kasih banyak buat viewer-viewer ya. Berfungsi lagi. Yes, pastinya. Yeah. So, thank you so much for today. Ya, konklusinya adalah tadi jaga hati, jaga pikiran. Ya, karena hati dan pikiran itu yang menjaga kita juga ya. Luar biasa banget. Ya, untuk itu di bulan Ramadan ini sama-sama kita jaga hati kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik, amal ibadah diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, gitu ya. Semoga kita jadi lebih bahagia selalu. So, rela memaafkan juga. Mantap. So, jadi dari saya pribadi, mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk bisa melewati. Let go ya. Kita bisa melewati hal ini semua dan kita bisa melepas let go. To go. Yes. Yeah. So, thank you so much for today. Sampai jumpa minggu depan. Thank you.